Masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan partainya akan menghadang upaya pengguliran hak angket soal dugaan kecurangan Pilpres di DPR. Dengan bergabungnya Demokrat, Erlangga yakin koalisi partai pendukung Jokowi di DPR bisa menghadang rencana angket. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahaye masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Melihat komposisi kekuatan politik di DPR saat ini, parpol pendukung Prabowo harus berhadapan dengan 5 parpol di luar kubu mereka guna menghadang digulirkannya hak angket usulan Capres Ganjar Pranowo. Lalu seberapa besar kemungkinan usulan hak angket di DPR ini bisa terwujud? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, kemudian politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dan dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke. Selamat sore Bang Khairul Umam, selamat sore Tifa. Siap, selamat sore Bang. Bang Deddy, saya mau mulai ke Anda dulu karena Pak Ganjar udah bilang ini wacananya digulirkan lebih baik begitu. Seserius apa kemudian PDIP bisa memuluskan wacana hak angket ini? Kalau soal seserius apa, ya kita serius ya. Dalam artian ini kan satu hak politik ya yang dimiliki secara legal oleh DPR. Dan saya kira itu baik tidak saja bagi demokrasi kita, tapi juga baik dalam rangka menunjukkan bahwa DPR ini memang mendengar suara-suara yang berkembang di masyarakat. Dan kalau hak angket itu digulirkan, mohon jangan lupa bahwa ini bukan sengketa pemilu, ya, bukan soal hasil pemilu. Ini soal bagaimana kekuasaan hari ini, instrumen-instrumen negara, bagaimana lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan pemilu menjalankan tugas-tugasnya itu sesuai mandat konstitusi dan undang-undang yang ada. Jadi bukan persoalan hasil pemilu urusannya di tempat lain. Jadi kalaupun diadakan angket di DPR RI ini untuk menjaga demokrasi ini, supaya ketidakpuasan yang berkembang di kalangan masyarakat luas ini bisa terjawab secara terang benderang. Jadi tidak dilihat ini sebagai persoalan jumlah suara, siapa yang menang, tidak. Kita butuh negara ini, masyarakat kita ini masih percaya pada demokrasi, masih percaya pada proses-proses politik, perundang-undangan, manajemen kekuasaan yang beradab gitu ya. Ini yang menjadi tantangan dalam rangka hak angket. Sederhananya efek apa yang diharapkan oleh PDI Perjuangan dengan hak angket ini, Bang? Saya kira jadi ada verifikasi dan klarifikasi bahwa lembaga-lembaga negara terkait ya yang ditengarai misalnya terlibat dalam cawe-cawe pemilu ini bisa terang benderang bagi masyarakat benar apa tidak. Karena misalnya begini, itu majalah Tempo sudah berulang-ulang dari awal memberitakan bagaimana cawe-cawe presiden gitu ya, cabang-cabang eksekutif termasuk aparatur kekuasaan, aparat hukum terlibat dalam proses-proses pemenangan, bahkan intimidasi di berbagai tempat. Ini kan persoalan yang sangat mendasar gitu ya. Jadi sekali lagi saya mau bilang ini bukan urusan hasil pemilu gitu. Karena pemilunya dari awal aja sudah bobrok gitu ya. Ngapain kita persoalkan hasilnya? Hasilnya ya biarkanlah. DPR perlu menjaga marwah pemilu ini. Perlu menjaga bahwa siapapun yang terpilih di pemilu kemarin itu memang melalui sebuah proses yang kita katakan jurdil, luber gitu ya, dan demokratis. Jadi jangan dilihat ini sengketa pemilu, bukan. Tapi Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani nih Bang Andre bilangnya tidak perlu. Mendengar alasan dari PDIP tadi menurut Anda cukup kuat atau tidak Bang Andre? Ya, saya senang lihat Bang Deddy Sitorus ini udah pulang dari Kaltara ya. Senyum di rumah. Belum, gue masih di dapil tahu. Oke, lanjut Bang Andre. Kira dari rumah Bang. Jadi begini. Rumah udah aman. Di sini masih banyak bandit mau ngurang-ngurangin suara. Jadi gini Bang Deddy, Iva dan Bang Khairul Umam, kalau bagi kami Partai Gerindra hak angket itu tidak perlu dilakukan. Kenapa?
Karena kalau kita jujur sesuai dengan hati nurani, ya pemilu saat ini jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, bahkan negara-negara asing mengapresiasi bagaimana pemilu kita bisa berjalan dengan baik, kondusif, dan kita lihat begitu banyak berbagai negara yang mengapresiasi pemilu kita ini. Sehingga bagi kami tentu tidak perlu. Nah, soal ada yang dipertanyakan, ada masalah, nanti kan DPR akan mulai bersidang di tanggal 4 Maret nanti, reses terakhir. Tentu nanti teman-teman yang tidak puas bisa melalui jalan rapat kerja Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu bisa dilakukan untuk melakukan klarifikasi maupun mempertanyakan hal-hal yang mungkin dianggap belum sempurna dan kurang baik gitu loh. Tapi kalau menurut kami hak angket itu tidak perlu. Ya, tapi sekali lagi kami menghormati hak konstitusi masing-masing orang bersuara, berpendapat maupun partai politik menyampaikan aspirasi. Karena Sekalipun kemudian alasannya untuk verifikasi dan klarifikasi dugaan kecurangan itu tadi, Bang. Ya, tadi kan saya sampaikan, ini kan penghitungan suara, makanya Bang Deddy ternyata masih di dapil, kan beliau ini mengawal ini rekapitulasi manual yang dilakukan di tingkat kecamatan yang sedang berjalan saat ini. Dan di situ kan kita punya saksi-saksi, partai politik maupun calon presiden punya saksi TPS, saksi kecamatan, saksi kota kabupaten, dan saksi provinsi sampai saksi tingkat nasional. Dan itu mengawal, dan sekarang ada di kecamatan. Jadi sehingga saksi-saksi kecamatan ini akan mencatat, memastikan ada kecurangan atau tidak ada. Nah, jadi menurut saya itu tidak perlu. Nah, kalau ada yang perlu dipertanyakan, nanti Bang Deddy punya pimpinan Komisi 2, silahkan saja dalam rapat kerja Komisi 2 DPR memanggil Bawaslu dan KPU untuk menanyakan hal-hal yang tidak puas. Tapi soal perlu ada tidaknya hak angket kami jelas. Partai Gerindra menyatakan tidak perlu. Karena apa? Karena pemilu kita jauh lebih baik dari sebelumnya, dan juga kita lihat bagaimana pemantauan dan negara-negara yang lain mengapresiasi bahwa pemilu kita ini berjalan. Ini saya harus flashback. Silakan. Ini saya harus flashback bagaimana komentar Andre tahun 2019, komentar Prabowo tahun 2019 ini. Jadi ini cuma tukar posisi aja kayaknya Pak Andre ya. Kalau dibilang ini pemilu paling bagus, ini pemilu paling brengsek dalam sejarah. Oh, hati-hati kita dalam siaran, Bang. Saya ya nggak apa-apa, saya bilang ini pemilu paling brengsek. Kenapa saya katakan paling brengsek? Baru kali ini pemilu untuk milih presiden tuh bayar 300.000, Pak. Dan saya punya banyak orang yang bersedia testimoni soal itu. Bagaimana suara Ganjar di dapil saya yang survei 2 hari sebelumnya 48%, gembos jadi 4%, itu masyarakat satu kampung dapat 300.000. Ya, itu fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya bilang, kita nggak mempersoalkan hasil. Ya, hasil nanti urusannya di tempat lain gitu. Bisa ke MK. Ini bagaimana integritas pemilu kita, integritas eksekutif kita, integritas lembaga-lembaga terkait kepemiluan kita ini bekerja. Jadi itu yang jadi persoalan, bukan hasil pemilu. Hasil pemilu sudahlah. Bagaimana mau menjelaskan secara teoritik, secara akademis, lompatan begitu banyak persennya, ya dari 38% sampai 40%, suara Prabowo Gibran misalnya melompat ke 50% lebih, itu tidak akan ada yang bisa jelasin, Mbak. Ya, silakan mau teori manapun. Dan kalau dibilang negara-negara yang memuji, saya bisa tunjukkan seabrek-abrek media yang menganggap demokrasi kita rusak. Gitu. Sudah ada beda pandangan di sini, Mas Umam. Dan kalau Anda mencermatinya, Mas Umam, semulus apa kemudian hak angket ini wacananya bakal terrealisasi? Mas Tifal, bagus pertanyaannya, sehingga kemudian saya tidak perlu melerai itu antara Bang Andre dan Bang Deddy. Karena bagaimanapun juga begini, kubu 01 dan juga kubu 03 dihadapkan pada sebuah realitas, ada gap gap suara elektabilitas yang cukup signifikan, terutama pada konteks pilpres. Maka yang bisa dilakukan hanya dua, satu menerima, yang kedua menolak. Kalau misal menerima dengan catatan pasti ini adalah sebuah penerimaan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Bang Deddy, bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang kemudian dianggap terstruktur, sistematis, dan masif. Tetapi kalau misal kemudian menolak, pilihannya dua. Apakah kemudian melakukan perlawanan secara konstitusional, dalam konteks ini melalui MK, ataukah jalur lain? Kalau melalui MK, maka kemudian pertanyaan dilanjutkan. Apakah Bang Deddy termasuk kubu 01 percaya
terhadap kredibilitas MK yang sebelumnya Ya enggak lah. jadi materi bulan-bulanan bagi kubu 01 dan kubu 03. Maka dalam konteks ini agenda untuk membuat angket di DPR adalah sebuah upaya perlawanan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap sistem penegakan hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Maka di dalam konteks ini tampaknya agendanya adalah upaya untuk tentu mempertanyakan legitimasi atau dalam bahasa vulgarnya adalah delegitimasi kredibilitas hasil pemilu di 2024, tetapi kemudian tidak menggunakan jalur di Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian menggunakan pendekatan politik. Kalau misalnya ditanya seberapa lancar, andai saja kubu 01 solid, kubu 03 solid, tidak ada elemen kekuatan yang beredel, maka besar kemungkinan ini akan menjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit. Karena akumulasi kubu 01 dan juga kubu 03 itu praktis berdasarkan hasil QC, quick count secara umum, itu bisa mencapai sekitar 50,02%. Artinya itu hampir separuh dari kekuatan politik di parlemen. Nah kalau misal kemudian hal ini bisa dikonsolidasikan tentu sangat baik. Dan ini akan membuka ruang apakah kemudian tudingan-tudingan, dugaan, kekhawatiran, concern tentang kredibilitas pemilu betul-betul terjadi ataukah sebenarnya ini ya bagian dari sebuah perdebatan bagi mereka yang kalah secara umum menurut pertanyaan dari Pak Mahfud. Tetapi di saat yang sama saya menduga ada sejumlah kekuatan politik terutama di kubu 01 kemarin sudah melakukan pertemuan terbuka dengan Pak Jokowi, kemudian juga di kubu 03 saya berkeyakinan ada feeling meskipun perlu dikonfirmasi tampaknya P3 merasa akan jauh lebih aman jika kemudian melakukan pendekatan terhadap siapa yang menang. Termasuk kita juga membaca dinamika yang berlaku hari ini. Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang dilantik dari pihak Demokrat, dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ATR BPN begitu. Apakah kemudian ini bisa dibahasakan sebagai upaya dari Presiden Jokowi menghadang upaya untuk hak angket di DPR ini, Mas Umam? Kita diskusikan nanti ya. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Mas Umam, Anda bilang potensi P3 akan berpindah ke kubu yang seberang begitu. Kemudian kita membaca juga pergerakan Pak Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem. Anda melihat bahwa ini ada upaya untuk menghadang hak angket ini tidak mulus berjalan di DPR oleh Presiden Jokowi, Mas Umam? Ya, kalau misal kita cermati, concern dari pemerintahan Jokowi di 8 bulan terakhir ini adalah salah satunya adalah menciptakan sebuah posisi soft landing yang betul-betul bisa istiqomah secara politik. Karena bagaimanapun juga tentu Jokowi sudah bisa membaca pergerakan, terutama kalau misal kemudian PDIP, partainya Bang Deddy, yang per hari ini tampaknya sedang didekati betul secara intensif untuk diyakinkan mencoba masuk di pemerintahan mendatang. Kalau misal kemudian pendekatan itu tidak berhasil dan kemudian berlanjut dengan menyalakan mesin politik oposisinya di parlemen, maka yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk menarik elemen-elemen kekuatan yang per hari ini tidak berada di koalisi 02. Maka partai-partai kelas menengah seperti Nasdem, let's say termasuk kemudian PKB kalau misal dihitung, termasuk juga P3 yang elektabilitasnya berada di margin parliamentary threshold 4%, maka besar kemungkinan mereka akan ditarik karena karakter dari partai-partai menengah itu cenderung untuk tidak siap berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, termasuk partai kecil. Mereka tidak didesain untuk berani dan kuat berpuasa dari kekuasaan. Maka ini adalah ruang bagi mereka untuk melakukan negosiasi dan juga kompromi. Terlebih Mas Tifal, situasi per hari ini Gerindra tidak mendapatkan kutel efek sama sekali dari Pak Prabowo, yang mendapatkan elektabilitas luar biasa, 60%. Tapi kemudian angkanya tidak masuk di Gerindra. Nah, dalam konteks transisi kekuasaan, terutama praktis di 1 tahun pertama kekuasaan, yang harus diciptakan adalah stabilitas politik dan pemerintahan. Untuk bisa menciptakan itu, belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, praktis Presiden baru membutuhkan sekitar 70% kekuatan politik di parlemen. Oleh karena itu, saya pikir Pak Prabowo, termasuk Bang Andre, akan menyatakan ahlan wa sahlan kepada siapapun yang kemudian bisa diajak, meskipun per hari ini berada di kubu yang lain. Mas Tifal. Kalau begitu Bang Deddy sebagai partai yang posisinya paling kuat di DPR 128 kursi, gimana caranya atau komunikasi apa yang diupayakan begitu agar di kubu 01 dan kubu 03 ini sepakat di DPR untuk hak angket itu tadi? Saya kira kan begini, soal bagi-bagi kursi kabinet nanti kan masih setelah Oktober.
Saya mengajak teman-teman di 01, 03, mari berpikir tentang bangsa. Kita perlu menuntaskan masalah ini sehingga ketika pemerintahan baru siapapun nanti, itu bisa berjalan dengan baik, dengan legitimasi yang kuat. Makanya dari awal saya bilang hak angket ini penting, bukan untuk mempersoalkan hasil pemilu, tetapi untuk mempersoalkan seluruh proses kepemiluan kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan publik, meyakinkan semua kontestan pemilu bahwa yang kita laksanakan kemarin itu betul-betul konstitusional, betul-betul tidak ada intervensi kekuasaan, tidak ada manipulasi kekuasaan, tidak ada intimidasi, tidak ada politik kotor, kan itu yang penting. Ini adalah persoalan politik terkait dengan membangun peradaban politik. Berarti komunikasinya dengan PKB, PKS, dan menang partai-partai lain gimana tuh Bang Deddy? Nah kan itu sangat terpulang pada mereka. Kalau mereka juga mau menjadi bagian kekuatan politik yang mau dilihat rakyat sebagai peduli terhadap bagaimana membangun kelembagaan politik, proses politik yang baik dan benar, ayolah kita interpelasi. Karena apa? Tidak ada yang salah dengan interpelasi. Itu hak konstitusional dan kita pasti jaga itu sebagai proses, katakanlah, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi sampai pemilu kemarin supaya pemerintahan berikutnya itu punya legitimasi yang kuat gitu loh. Jadi nggak usah ditakutin bahwa ini adalah upaya untuk katakanlah mendelegitimasi atau tidak puas. Gitu. Saya kira itu jauh dari itu. Bagi kami yang penting bagaimana kita punya komitmen yang sama untuk menyatakan yes, this is a fair election. Ya, kalau itu sudah ya silakan. Kalau misalnya P3 nanti ternyata lebih peduli dapat 2 kursi atau Nasdem mau dapat 2 kursi, ya nanti rakyat akan menilai. Kalau gitu saya kasih giliran ke Bang Andre sekarang. Bang Andre, ini kalau dibandingkan selisih dari kursi di DPR saat ini, di kubunya 02 itu 261 kursi, sementara 01 ditambah 03, 314 kursi. Selisih 53 kursi, nggak khawatir nih saingannya sebanyak itu? Jadi pertama sebelum masuk pertanyaan Tifa ya, saya mau jawab berapa hal dulu. Bang Deddy mempertanyakan angka 38% Pak Prabowo kok bisa melejit menjadi 58%. Sebenarnya kalau Bang Deddy menyimak, karena mungkin sibuk di dapil dalam beberapa bulan ini, Profesor Khairul Umam ini hampir setiap hari warawiri di seluruh televisi termasuk di Kompas TV menjelaskan kenapa suara Pak Prabowo itu naik secara bertahap dari 38 ke 42, 43, 46, 47 sampai tembus di angka 51 dan 52 ya. Jadi tembuslah di angka 58. Sebenarnya Prof Khairul Umam itu sudah menjelaskan, mungkin karena Bang Deddy sibuk di dapil, bertarung di Kalimantan Utara, jarang nonton TV, kita pahami itu. Tapi jadi poinnya gimana tuh? Itu satu. Nah, poinnya Andre mengira saya di hutan nih, nggak ikutin berita ini. Kalau Oke, lanjut Bang Andre. 51 oke lah Andre, tapi 58% Andre. Itu Bang, ada beyond imagination Andre. Bang, ini ada silent majority yang keluar. No. Bentar Bang, gantian. Sampai mau habis pemilu. Bang Deddy tahan dulu, kasih kesempatan Bang Andre sebentar. Oke, silakan Andre, silakan. Saya kan sama senior ini harus sabar-sabar. Jadi gini Bang Deddy. Orang menang harus sabar memang Andre. Iya. Jadi gini Bang, ini silent majority yang keluar dan muncul melihat perilaku di Minggu Tenang. Bagaimana ada serangan gelap terhadap Pak Prabowo dengan peluncuran film Dirty Vote. Kita terima kasih sama Dirty Vote itu. Karena Dirty Vote lah orang berbondong-bondong akhirnya yang masih ragu memilih Pak Prabowo akhirnya menentukan pilihan untuk memilih Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua Bang Deddy ya, saya paham. Kalau mengutip kata Pak Mahfud itu kan yang calon wakil presiden yang Bang Deddy dukung, bahwa memang pihak yang kalah cenderung menuduh KPU itu curang. Itu kata Pak Mahfud, itu pernyataan beliau yang viral berapa tahun lalu. Pak Mahfud ini cawapresnya Bang Deddy Sitorus. Nah, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi, silahkan saja Bang Deddy dan kawan-kawan punya wacana. Kami menghormati. Tapi sikap kami jelas bahwa kami merasa hak angket itu tidak perlu. Kalau memang butuh klarifikasi, butuh hal yang ditanyakan, memang kita wajar teman-teman menanyakan ke KPU dan Bawaslu. Memang meskipun ini jauh lebih baik dari 2019, tentu masih banyak yang tidak sempurna, yang ada permasalahan. Nah, untuk itu tentu DPR membuka ruang itu. Ada rapat kerja antara
Komisi 2 dengan Baik. KPU dan Bawaslu. Ya Oke. monggo dipergunakan itu. Tapi Kesempatan kalau terakhir bicara saya berikan. interpelasi, Oke. bicara hak angket, tentu itu tidak perlu. Apalagi Oke. rakyat sudah Ya, menyampaikan Andre, jangan Baik. dihabisin waktunya, Andre. Durasi. di mana Oke, mayoritas rakyat sudah memilih Pak Tahan Prabowo. dulu. dan Mas Oke, Gibran. sekarang saya kasih kesempatan ke Mas Umam. Mas Umam, singkat saja. saya Ini gimana sedikit, caranya saya sedikit kalau aja. memang ternyata Saya dengan sedikit tantangan aja. yang tantangan sebesar ini, gimana kemudian proyeksi Anda? Ya, apa kalau menurut alasannya? Sabar, Mas Umam, Pak. silakan. Ya intinya ini adalah sebuah pertarungan politik dan tentu akan diselesaikan juga dengan cara-cara politik. Oke. Dan dalam konteks ini seringkali siapa yang menang itu memiliki bargaining position yang jauh lebih kuat untuk kemudian mengamankan, menetralisir, termasuk dengan cara memberikan skema kompensasi dan lain sebagainya. Nah inilah kemudian ujian betul terhadap kredibilitas moral politik partai-partai yang ada di koalisi yang kasihkan perubahan, kemudian memberi suara kritis, betulkah kemudian rasa perubahan itu betul-betul sesuatu yang memang hasil refleksi politik dan demokrasi, Oke. ataukah hanya sekedar gimmick murahan saja yang bisa ditukar dengan kapan saja dengan kursi jabatan di kekuasaan. Oke. Jadi kita tunggu, ini adalah ujian real dan rakyat akan menilai dengan baik. Oke, Bung Deddy, singkat saja. Singkat saja saya bilang begini, dirty vote itu adalah faktual, dikerjakan oleh para intelektual akademisi. Potongan-potongan yang disampaikan oleh para intelektual di dalam film Dirty Vote itu sudah dibicarakan banyak orang selama berbulan-bulan. Kelebihannya Dirty Vote, dia menggabungkan sehingga menjadi satu informasi yang utuh. Oke. Yang saya aneh kalau dikatakan justru itu serangan hitam terhadap Pak Prabowo, justru salah gitu ya. Karena itu terbuka, disiarkan gitu. Baik. Dan kalau itu dianggap sebagai katakanlah titik balik limpahan suara kepada Pak Prabowo, mari kita lihat komen-komen orang. Tapi saya tidak mau komentarin itulah. Baik. Itu bukan persoalan kita hari ini. Persoalan kita hari ini bagaimana pemerintahan yang akan datang. Itu memang legitimate dan semua pihak bisa belajar dari proses kemarin. Pembuktiannya nanti saat DPR aktif lagi di tanggal 4 Maret 2024. Yes. Para narasumber, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Bang Deddy, selamat berjuang Bang Deddy. Terima kasih. Selamat sore semuanya.